Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, kali ini kita akan melanjutkan buku temanya, yaitu di tema 4, subtema 2. Nah, di materi bahasa Indonesia. Nah, di subtema 2 ini kita subtemanya adalah pekerjaan di sekitarku. Nah, jadi banyak sekali pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, yang paling dekat itu apa sih? Nah, oke. Yang kalian lihat aja sekarang apa? Ya, kalian sekarang melihat Pak Wisnu sedang ngajar kalian lewat video. Nah, pekerjaannya Pak Wisnu apa di sini? Sebagai guru. Oke. Sekarang masih di lingkungan kerjanya Pak Wisnu, yaitu di sekolah. Ada pekerjaan apa lagi? Ya, ada pekerjaan kepala sekolah. Nah, lalu apalagi di lingkungan sekolah itu pekerjaan yang ada? Ada penjaga sekolah, ada TU. Nah, itu adalah beberapa pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kali ini kita akan bahas materi bahasa Indonesia. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Silakan dibuka bukunya halaman 50. Di sini ada sebuah cerita tentang seorang kepala sekolah. Oke, namanya yaitu Pak Weli. Sekarang Pak Wisnu bacakan ceritanya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia adalah anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari negeri timur. Tekad serta usaha pendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, jadi itu tadi cerita tentang Pak Weli yang apa tadi? Yang dia itu pengen memberangkatkan seorang muridnya yang pintar sekali bernama Sudin, ya, untuk mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Nah, tapi mendapatkan sebuah masalahnya apa kira-kira tadi? Ya, Pak Weli ini tidak
mempunyai biaya untuk memberangkatkan Sudin ke kota mengikuti lomba itu tadi. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Pak Weli? Ya, yang dilakukan adalah dia mempunyai ide untuk melakukan lelang terhadap pohon pisang yang ada di kebun belakang sekolah. Jadi di situ dia mengundang beberapa pejabat, ada Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta RT RW. Nah, untuk melakukan lelang. Nah, maksudnya lelang itu apa sih kegiatannya? Nah, kalau lelang itu misalkan seperti ini. Kalau kalian kan barang, membeli barang di toko, nah itu kan tidak ada tawar-menawar. Nah, atau kalaupun ada, itu kalian menawarnya itu lebih murah. Nah, ketika lelang, itu seperti ini yang terjadi. Nah, ini jadi ada Bapak Lurah, Bapak Kepala Dinas, nah Pak RT, Pak RW yang datang itu. Nah, mereka akan ditawarkan pisang yang dimiliki oleh sekolahnya Pak Weli ini. Nah, siapa yang berani menawar dengan harga tertinggi, dialah yang mendapatkan pisang itu. Nah, jadi itulah kegiatan lelang. Kegiatan lelang itu jadi menjual kepada beberapa orang yang menawar dengan harga yang tertinggi, dialah yang diberikan barang itu. Jadi seperti itu yang terjadi lelangnya, dan hasilnya Pak Weli dan sekolahnya mendapatkan dana yang cukup, yang lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin, sampai didampingi dengan Pak Seto ini, Pak Seto, guru kelas Udin. Oke, dan memperoleh hasil Sudin membawa pulang apa tadi? Membawa pulang juara lomba. Piala juara pertama untuk lomba pidato ini tadi. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bagaimana. Oke, kita tuliskan dulu kira-kira ada tokoh siapa sih? Tokohnya di situ tadi ada siapa kira-kira? Oke, yang pertama tokohnya ada Pak Weli tentu saja. Oke, lalu ada Sudin. Nah, terus ada tokoh-tokoh lain lagi yang tidak terlalu disebutkan. Ada apa? Kepala desa, ada kepala dinas, lalu ada Pak Seto. Oke, ini tokoh-tokoh yang namanya dicantumkan atau ada dalam cerita itu tadi. Tapi yang lebih banyak diceritakan siapa tadi? Ada Pak Weli. Nah, lalu ada masalah atau konflik. Oke, kira-kira masalah atau konfliknya di sini tadi apa? Nah, masalah atau konfliknya adalah Pak Weli ingin memberangkat Sudin mengikuti lomba, namun tidak mempunyai biaya. Nah, masalahnya adalah Pak Weli tadi ingin memberangkatkan Sudin mengikuti lomba tapi tidak punya biaya. Nah, tapi dengan adanya masalah ini timbullah apa tadi? Timbullah kreativitas dari Pak Weli untuk mencari dana. Dia mendapatkan ide untuk membuat lelang pisang yang ada di belakang sekolah itu tadi. Nah, oke, kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari sini apa? Pesan dari Pak Weli ini yang pada akhirnya dia berhasil untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba ini tadi, yaitu untuk tidak pantang menyerah. Untuk pantang menyerah. Ketika apa? Ketika mempunyai masalah. Atau mempunyai Nah, ini
untuk pantang menyerah ketika mempunyai masalah atau mempunyai keinginan yang ingin diwujudkan. Jadi kalau Pak Willy kadang dia pengen mengikutkan Sudin, tapi kalau keinginannya itu dia menyerah, dia tidak punya tidak punya keinginan yang kuat, dia menyerah gitu aja ya, dia tidak jadi memberangkatkan Sudin untuk mengikuti lomba seperti itu. Oke, sekarang setelah ini ya tadi kan Pak Wisnu sudah membacakan ceritanya dan kira-kira ini ada tokoh, masalah, dan pesannya. Nah, setelah ini coba kita jawab pertanyaan-pertanyaannya ada di sini. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di cerita. Nah, kira-kira ini ada Pak Weli, Sudin, Kepala Desa, Pak Aldinas, dan Pak Seto. Apa yang diharapkan Pak Weli? Nah, ini merupakan bisa kita tulis Nah, ini masalah. Nah, tapi masalahnya kan ini masih semuanya. Jadi kalau harapan ini ya harapannya apa kira-kira Pak Weli di sini? Pak Weli ingin memberangkatkan Sudin mengikuti lomba. Nah, ini merupakan harapannya harapannya Pak Weli. Kalau masalahnya Pak Weli ingin memberangkatkan Sudin mengikuti lomba tapi tidak punya biaya. Nah, seperti itu. Mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Nah, kira-kira kenapa sih Pak Weli tadi dia pengen untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba? Coba kita lihat di bagian awalnya tadi. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Dia anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Nah, dari sini, dari paragraf 2 ini, kita bisa langsung ketemu alasannya Pak Weli ini kenapa sih kok dia pengen memberangkatkan yang namanya Sudin. Nah, yaitu ya karena itu tadi, karena yang namanya Pak Weli ini menilai kalau Sudin adalah penduduk asli Grobogan, ia anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Karena itu Pak Weli ingin Sudin ini mengikuti lomba pidato. Selain untuk memberikan pengalaman, juga ketika menang itu juga menjadi menjadi kebanggaan sekolah. Nah, yang keempat, apa yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolahnya? Nah, kira-kira yang dilakukan Pak Weli untuk mewujudkan agar Sudin ini bisa berangkat ke mengikuti lomba, kira-kira apa ya? Yaitu dengan membuat lelang buah pisang. Dengan membuat lelang buah pisang yang diundang kira-kira siapa tadi? Lurah, Bapak Lurah, lalu ada Kepala Dinas, lalu ada Ketua RT dan RW. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Weli tadi dan siswa-siswanya. Lalu tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Nah, setelah ini yang nomor 5 ini pasti semua orang punya pendapat yang berbeda-beda. Kalau Pak Wisnu paling sukanya di siapa di sini tadi? Kira-kira yang paling menonjol yaitu Pak Weli. Alasannya ya karena ini tadi, Pak Weli mempunyai sifat untuk pantang menyerah ketika mempunyai masalah atau mempunyai keinginan yang ingin diwujudkan. Oke. Nah, setelah ini silahkan kegiatannya adalah kalian menuliskan pendapat kalian. Nah, apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Nah, kalian tuliskan pendapat kalian tentang cerita di atas tadi. Cerita tentang Pak Weli yang mewujudkan mewujudkan keinginannya memberangkatkan Sudin mengikuti lomba. Nah, oke.
Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kegiatan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Wisnu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.